Kang Abang? Iya, halo apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan aku Umi dan ini Risa. Oh, itu Akang Abang, ingat kaki. Ya kan orang juga tahu kita akan sama abang. Kalau ada kita berdua sudah pasti ngomongin orang, nyinyirin orang. Iya, yang Bukan begitu, pastinya. rekan saya Anwar? Betul. Kita akan menampung semua hujatan dan juga pendapat dari para netizen. Berita yang pertama dari Gus Samsudin. Betul. Berita ini sedang viral-viralnya ya. Yang ada. Gus Samsudin, Langsung saja kita lihat. Ini dia cuplikannya. silakan. Bahaya, bahaya, bahaya. Heboh video viral di media sosial. Pesulap merah yang membongkar trik pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin. Dikabarkan hanya trik tipuan lah. Coba taruh sini nih. Sih? Kelihatan? Oke. Nah, udah tinggal gini. Udah ready. Nah, kalau udah kayak gini ya, tinggal ini kan udah ada cairan kimianya nih. Tinggal disatuin aja nih antara bubuk ini dengan cairan kimia ini. Dah, nih lihat. Tinggal disatuin gini. Nih. Wah. Wah, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu. Wede. Aduh, duh. Gimana ya tanggapan Gus Samsudin soal ini? Akang Abang, jus kumpas tuntas ya. Iya, aduh. Bahaya. Kalau ada Nurdin ya. Ini Gus, udah ketawa mulu ngeliat muka lu si Gus. Hah? Ini ketawa mulu ngeliat muka lu. Gak apa-apa dong, berarti aku membawa kebahagiaan buat orang banyak ya kan ya Gus? Betul. Tapi masalahnya maaf nih Gus ya. Apa? Emangnya ada dendam pribadi sampai harus buka-buka apa namanya tuh yang tadi tuh trik-trik begitu di depan umum. Ya tanggapan Gus gimana tadi ngeliat itu salah. Itu kan memang dia nggak sebut nama tapi tertujulah kepada oknum gitu. Gimana Gus? Iya. Sebenarnya saya sama Kemarin dia datang ke sini dia Gus, kemarin. Makanya Siap. kita undang Gus. Iya. Asli. Gimana menurut Gus? Ini jam Tapi berapa? Gus, itu menurut saya Gus, kapan jawabnya Gus? Iya Gus. Silakan Gus, silakan. Gimana, Gus? Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik sih. Sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya. Perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama. Saya juga mendatangi dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Terkhusus kayak dukun pengganda uang kayak gitu. Karena itu nggak ada. Terus dukun yang cabul dan sebagainya. Cuman masalahnya hanya satu saja sih. Ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan nama seseorang. Menurut saya kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama orang, kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuhkan, atau ketika menuduh maka harus sudah membuktikan kan begitu. Dia jadi menyebut nama siapa? Di video itu beliau menyebutkan nama saya. Disebut dengan jelas gitu. Kan ada videonya. Jadi dari perkataan beliau lah akhirnya memancing reaksi dari saya untuk ayo kalau kamu menuduh saya maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk karena waktu itu saya sedang ada ruqyah ya. Aku lihat tuh Gus sedikit videonya. Dia kan datang tapi nggak sampai masuk ke dalam kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada ruqyah bersama dengan saudara-saudara saya, ada pasien-pasien saya. Ketika saya sedang ruqyah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, "Bah, itu ada tamu dari Jakarta, siapa?" kan begitu. Pesulap merah. Kalau begitu monggo persilakan beliau masuk kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, santri saya itu menyatakan beliau nggak mau masuk, Bah, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah, karena waktu itu saya sedang melakukan ruqyah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang tunggu dulu. Kalau saya nanti keluar nanti bagaimana pasien saya begitu. Akhirnya setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar,
di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa Itu tersebut. udah rame-rame. Itu pengacara Gus itu. Iya, pengacara saya. Terus tapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa. Saya bilang saya ingin ngobrol dulu sama Marcel begitu. Tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau. Terus saya bilang begini, Mas Marcel, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau mau ada pembuktian, kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet begitu. Karena ketika kita mau membuktikan santet tentu harus kepada orang yang terkena santet seperti itu. Tapi ketika itu beliau buru-buru pulang begitu dengan alasan sudah terjadi keributan itu. Saya ngeliat tuh videonya itu keributan. Tapi jadi urusannya sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya, karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan kan begitu. Saya Jadi sudah Gus menjabarkan. siap untuk membuktikan itu siap? Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Bagaimana kalau dibuktikannya di sini, Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Mau Iya ngapain? nanti kapan diundang lagi maksudnya? Gimana Gus? Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya Iya. nanti si pesulap merah kita undang lagi dihadirkan bareng sama Iya, siap. sama Gus Samsudin. Iya. Kemarin kan dia datang sendiri. Iya. Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya bagaimana Gus? Iya. Begini Gus. Saya jelaskan sedikit ya, Ya. sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap Ya. yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Lah ketika beliau ilmunya dari pesulap tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sen begitu. Sedangkan saya yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sen, pikiran dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-cobakan begitu. Kalau gini maaf Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya. Maksudnya kalau tabayunnya di Siap. sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Saya tunggu sekarang. Wah, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Ya kan? Nah, maksudnya kan ketemu ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap, Gus. siap. Kita juga nggak bukan. Kapan dia ngomong? Oh, Lu iya. diam. Galak amat kayak mas Iya. saya. Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Kayak mata Kayak emak saya. Jadi nafsu banget. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini, oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal diatur waktunya Gus ya. Nah, sekalian itu kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Nah, biar Dan pertemuan biar itu, tidak meresahkan pertemuan itu masyarakat. bukan berarti keributan. Bukan. Ya. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik, ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing, takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini kapan ngomongnya nih? Kapan Belum ngomongnya? jawab. Gue belum nanya. Tapi mungkin biar rileks daripada ketemu, mungkin biar rileks ketemunya di tempat ngopi ya Gus. Tempat ngopi Jangan sambil di sini makan aja, di nasi. sini nonton di lab. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi sambil apa jadi rileks gitu. Apaan orang Beda cerita. Beda cerita sama tempat kopi, kita mau kemanain lu? Pak bantuin. Lu mah tempat kopi mau ngapain? Mau konsultasi lu? Baik, maaf nih, Gus. Ayo lagi nih, Gus. Siap. Tapi semenjak kejadian ini, apakah kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan, ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke Iya. tempatnya Gus jadi sepi. Nah, Iya. bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun Gadungan gitu, tanda ya, kutip jadinya. walaupun belum ada satu orang pun boleh dicek di kepolisian baik itu di Kapolri maupun di Kapolres, di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana? Terus alat buktinya apa, kan begitu? Ya. Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah, gitu sayang. Jadi gini,
dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi, sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan, untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondusifkan dulu, tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Oh, jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondusifkan dulu. Oh, jadi nggak ada, tanda kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Oke. Kekisruhan ini Nah, tadi. pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Nama baik. Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu, akhirnya muncullah sakit mah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu ruqyah selama 41 hari. Nah ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang yang lagi. Tapi maaf nih Gus, nah Siap. itu tuh ada artikel tuh. Siap. Harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Jadi ada pasien yang marah-marah Gus. Tak terima pasien. Oh, tak terima pasien. Tak terima pasien, Kirain jangan pasien tak diputus ya. Iya, maaf. Tak terima pasien hingga izin beres. Yang jelas Iya itu. Nah, nama itu bagus. Udah terima lagi. ini dari opini lagi nanti Iya. ini. Jangan terima pasien. Bapak MC bagi jatah ngapain? Iya. Iya, lu bacain dah. Lu bacain dah. Kita kayak diem aja ya. Iya. Nah, atau lu mau ini jadi pasiennya. Ini. Orang kita agak sakit ya Pak diobatin. Lu sakit. Lu salah. Kita sakit. Sakit apa? Flu. Iya, kita tuh kadang-kadang kita tuh senang menghibur. Kita juga butuh dihibur. Iya. Jadi baca nggak ini? Oh, kurang hiburan. Oke, MC iya baca. Oke, Itu yang dibahas, tadi dibahas sorry, tadi. yang tadi Raffi baca di delete ya, di delete ya. Di delete. Oke. Kan dia udah ngelor dari tadi. Enggak, ulang. 1, 2, 3. Tak Gus Samsudin harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Stop. Itu udah dijawab tadi Lebih ya. menarikan lu ya. Udah dijawab, Mang. Ganti yang lain lah, udah dijawab. Ada lagi nggak? Ini artikelnya tolong. Ya, tolong dong biar ada Artikelnya Berita berikutnya. Oh, udah habis nih. Belum. Berita berikutnya tuh. Oh iya. Ah, ini ada berita kedua. Iya. Ini ada beritanya nih tuh. Penasaran ya, nungguin. Nih beritanya tuh. Bahaya. Semakin memanas perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Akhirnya Gus Samsudin membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ke pihak yang berwajib. Siapapun di media sosial, di channel YouTube maupun di media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Akang Abang kupas tuntas ya. Oh itu dilaporin. Berarti kalau dilaporin sudah ada kerugian yang yang dialami, Gus. Udah kan tadi udah ditanya sama si Ruben. Ada nggak kerugian? Akang Abang. Gimana? Gimana tadi kita ngomong di sini? Lu sih gara-garanya. Gara-gara. Dia tiktokan ngobrol depan gua dong. Kata lu ngomong sama lu. Kata gua juga Kagak pernah TikTok. nyimak. Ini mau ditanya nggak? Iya, lu ngomongnya depan gua. Sorry, ini ada Gus. Ini sorry topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Ya juga sih. Makanya.
Iya, jadi apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Lu nyinyir gua nanti yang nggak baikin. Kan gua tadi ngomong dari tadi. Nyinyir apanya lu lihat si Gusnya? Udah. Oke nih, waktunya habis. Ya. Jadi benar Gus, bikin laporan. Nih dengar, benar bikin laporan. Iya. Di sini Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak 2 orang ini dilaporin juga? Kalau ngomongnya sembarangan nanti pulang. Lu denger gak tadi? Bisa jadi kalau Gus marah loh, dia Gus marah loh, lu. Lu kasar kata Gus. Emang enggak, tadi aku cuma nyampein apa kata kritik doang. Iya, dia aku enggak Gus, aku diam aja dari tadi. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Atau hanya pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum begitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal Itu yang yang lain. tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa seizin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya ingin tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Itu saja sudah. Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan sama Iya. Gus itu. Iya. Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa atau enggak? Iya, memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, ya dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika seumpamanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya, kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah, dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika. Tapi dan Gus, lain sebagainya. seandainya ini kan masalahnya udah masuk ke saling lapor gitu, Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik temu, abis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Jujur ya, dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan itu? Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf, ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan, di telepon tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih, lebih cepat lebih baik. Sabar, ini ya, biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, kapan itu dia ngungkapin? Keren. Di mana? Ntar di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh. Ya beneran. Jadi awalnya Masnya bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya nih ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh saya tanggapi? Boleh. Iya.
Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tetapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau tidak mau masuk. Bang Marsal ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, ditentukan waktunya, kapan waktunya, tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang. Sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu, kemarin itu seperti itu. Ya orang tuanya dia katanya. Iya, kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau mau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama, karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus menerus, ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur. Ketika saya datang ke sana, ada gangguan yang disebut dari gangguan Abdul Jumud, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu, lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian, atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini kan gitu. Jadi ini maaf ya, Jessica ntar ya kita tanya-tanya bentar dulu ini maaf ya. Tadi diam terus, bentar ya Jessica. Ini masih tanya-tanya Gus ya. Iya. Si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Oke. Lu tanya dong lu di Ada berita nanti bakal kita kulik. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak, sabar dulu ini Gus dulu nih, tenang. Satu. Gus, intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk Jadi, saya tim- datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Gus beliau. berapa hari di Jakarta nih? Insya Allah 3 hari ya. Masih tuh 3 hari tim, masih Saya ada 3 waktu. hari. Nginep di mana Gus? Ngapain lu? Ngapain? Mau praktek ya, mau berobat, Gus. Kita nanya dia nginep di mana? Kalau saya jujur lebih ke ini, ke beliau ini saya. Ruben, Ke Bang Ruben. kenapa dia? Ada sesuatunya ya? Ih, takut. Ntar jangan di sini kita bahas lagi ntar ya. Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu katanya. Berisik lah. Enggak begitu. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya, bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu akan 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi Oh maksiat mungkin. enggak. Ya terus apa? Kan ada pilihannya kan? Gini sayang. Penyakit non medis itu ada 3. Yang Ya. pertama ya karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf nggih. Bahasanya lagi pipis terus keguguran masuk ke konslet itu namanya kena gangguan trekan gitu. Atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan lain sebagainya, atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah headnya itu tidak dicuci dulu, bersih tuntas. tidak dibersihin gitu. Dan Bisa lain dibersihin gak rumahnya Kak Ruben sama Gus? Kok lu yang repot, yang punya rumah juga nggak repot? sebagainya. Nah itu yang Gus ini kurang ajar. Kalau bersihin rumah pakai cleaning service, ngapain panggil Gus? Maksud Anwar bukan bersihin nyapunya, Bu. Maksud bersihin secara gaib ya, Gus ya. Enggak semuanya Saya ya. neranginnya tadi apa tempat Iya. terus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Oh. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu.
Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah gitu. Jadi orang mampu melihat jin itu karena dua. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya begitu. Udah, ini jadi Keruben tiga yang ketiga. udah kasihan si Jessica. Sumpah kalau nggak dia pulang nih. Kenapa gue ditempelin? Ini kasihan. Nanti habis ini ada konsultasi masalah pribadi habis ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Si Jedar Kayaknya ada kasihan. berita jedar dulu. Kasihan dia udah ditipu 10 masa ini nggak di. Ini ada berita yang lagi viral juga. Ya berita viral. Ya tadi yang terakhir satu lagi apa sih? Aduh. Oh ya, udah. Ini Gus, ada tadi jangan jedar. pulang dulu ya Gus ya. Gus yang terakhir tadi menarik loh Gus Iya, ya. makanya gue kepo deh. Coba, ya ini berita jedar ya. Oke, Ya, so, yang mana katanya beritanya? ketipu ya. Ya. Seperti ini beritanya. Mana sih? Bahaya, bahaya, bahaya. Tahu nggak sih Sobat Berkah? Berita terheboh dari Jessica Iskandar yang baru-baru ini ia terkena musibah penipuan dengan modus bisnis penyewaan mobil. Kenapa aku kira ini sebuah penipuan? Pertama karena pas aku cek transfer yang masuk, terakhir transfer yang masuk itu ternyata bodong. Terus aku cek ke bulan-bulan sebelum-sebelumnya, ternyata banyak banget transferan yang gagal, yang palsu gitu. Terus udah langsung aku tanya, kok ini banyak yang nggak masuk? Terus yang bersangkutan terlapor bilang katanya coba cek lagi. Sampai akhirnya ada temen aku yang bilang, kamu tahu nggak si terlapor ini dia udah kabur ke Singapura karena dia ketahuan nipu sekian banyak orang. Terus dalam hati aku langsung down gitu. Aduh, yang lebih mengejutkan lagi nih Sobat, kerugian yang dialami Jedar mencapai miliaran rupiah loh. Ya ampun, yang sabar ya Kak Jedar. Akang Abah, cus tanyain ya. Ih, gimana sih? Gimana sih? Aduh, katanya artis, masa miliaran masih dikasusin sih? Tapi ini perbedaan nih. Perbedaan pesulap merah sama Jessica. Kenapa? Kalau pesulap merah bisa menghilangkan sulap, dia menghilangkan duitnya sendiri. Ini kasihan ini. Kita harus usut, Jess. Gimana Kita harus sih, temukan Jess? duit kamu yang Ceritanya, hilang Jess. itu. Gimana? Iya, harus usut. Harus usut. Harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan keadilan karena kalau orang-orang yang berbuat jahat kayak gitu nggak boleh dibiarin bebas lepas. Nanti takutnya dia nipu-nipu yang Berarti lain. hilang itu 10 miliar kurang lebih hasil kerja keras lu selama ini, Jess. Iya. Tapi tenang banget ya, hilang 10 M kalau kita Enggak, mah dia udah tadi gitu. cerita, Iya. itu duit aku semua, sekarang aku lagi nggak ada duit. Dia bilang Masa gitu. sih? Momen-momen downnya, sakitnya, demamnya, Udah. ASI sampai stop itu udah aku lewati. Sekarang jadi Dia udah ada tegar duit, ya. udah ada duit Sekarang sekarang. udah lebih kuat. Tapi kata lu tadi mau ngomong apa? Nggak jadi. Dia katanya bilang kan orang kaya, duitnya banyak, masa segitu aja. Anwar coba rasain jadi aku. Ih, jangan ya, amit-amit, jangan sampai ketipu. Amin. Hey, jangan kan 10 Kok diaminin sih? Hey, si Anwar jangan kan 10 miliar, 10 juta aja minjem lah kita. Enggak, tapi kalau aku lihat ya, maksudnya kayak orang tenang aja, kayak orang Kan dia bilang udah lewat tadi. Ya terus gimana dia mesti gimana? Ya dicari dong orangnya, masa orangnya sampai Udah ujung-ujung. bikin laporan polisi. Tapi mana nggak ditangkap? Kalau aku jadi kamu ya, aku sampai. Oh Pak Polisi, Pak Polisi. Terkesan tidak menanggapi. Heh, jangan gituin, nanti dipotong-potong sama orang. Nah makanya Bukan, maksud aku bawain begini. berita itu yang ngerti dulu. Enggak, maksud aku nanti Ayo kita lo gue gosok nih. harus bekerja sama Ayo, gitu. lo. Bukan sebagai korban harus legowo karena ada bapak polisi yang sedang gituin kasusnya. Udah ngomong belum? Belum. Iya dengerin. Ya, gimana Jess? Iya, kalau aku sama untungnya aku down-downnya emang udah lewat Ya. Kak. Jadi sedihnya aku downnya, sakitnya sampai ASI aku sempat stop juga itu udah aku lewatin. Karena waktu aku tahu aku kena tipu ini itu waktu aku baru lahiran. Jadi aku masih recovery, baru pulang dari rumah sakit, terus aku langsung down, stres. Awalnya aku nggak mau cerita sama orang tua, tapi mau nggak mau cerita ke suami, habis itu ke orang tua. Mereka juga khawatir. Kemarin papaku akhirnya tahu, kan papaku udah tua, aku nggak kasih tahu papaku karena Yeah. aku takut papaku sakit kan. Ternyata tahu dari berita, dari tetangga-tetangga, akhirnya papaku kepikiran stres sampai jatuh dari kamar mandi. Jess, kamu sampai minjem mobil orang, Jess, bener Jess. Aku nggak punya mobil sama sekali. Aku sekarang minjem mobil mama.
gitu. Di Jakarta nggak ada mobil nih? Nggak ada. Sama Aku sekali? kalau pergi aku kadang naik taksi. Aku sekarang udah ada langganan taksi. Di Bali juga udah nggak ada mobil lagi? Enggak, kalau di Bali ada mobil Vincent kan. Aku kalau di Bali dikasih pinjem juga sama mertua aku. Tega banget itu sumpah yang jangan lagi nonton dia tuh. Gua rasain Jessica nih, sedih gue. Iya. Nggak buat yang nipu-nipu lu ya, orang kerja sampai bengek. Dari zaman dulu kamu kerja kan aku kan inget ya. Sampai tengah malam. Iya kan, tengah malam sampai subuh kok nggak pulang-pulang Iya, ya. nggak 10 juta ya 10 miliar tuh hilang. Iya. Emang dasar tega lu ya. Dia di mana sekarang? Di Singapura. Di Singapura lu pulang lu. Nah, emang ini lagi dari tadi nih diomongin ini. Oh iya. Lu baru marah sekarang gimana sih? Enggak, aku kesal aja aku sebagai temen meluapkan emosi. Gitu deh pokoknya sedih. Ada 11 mobil sama uang dolar juga 30.000. Ya Allah. $30. 30.000. 30. Ini ada berita lagi nih Jess nih. Sampai Tuh, ini ada komentar nih dari Iya, ini netizen papa ya. aku sakit. Oh, ya. ini tulisannya sakit hati sekali mendengar kabar papa masuk rumah sakit karena memikirkan putrinya tertipu uang 10M. Ya Tuhan, tolong jaga papa, jangan biarkan musibah ini menjadi bebannya. Aku ingin papa bisa sehat dan bahagia di hari tuanya. Kuatkan hati kami sekeluarga ya Tuhan. Teman-teman bantu doa ya, terima kasih. Tapi ada aja nih ya netizen yang komentar-komentar julid ya. Cepat sembuh ya papanya, kok bisa ya artis kena tipu segitu banyak, Makanya Kak Jedar pinter-pinter menilai orang. Ya kan namanya juga orang. Lo nggak bisa mikir lo. Ya, kesel gue Orang jadinya mah nih. lagi kesel lu. Orang yang kena musibah masih aja komentar begitu, bukannya nguatin ya. Iya, kalau ditanya kenapa aku bisa sepercaya itu sama orang ini, karena waktu itu aku pindah ke Bali, dia tuh gerombolan sama pacarnya sama asistennya tuh yang jadi teman aku waktu itu. Jadi tuh waktu aku pindah Bali kan aku lagi sakit, terus lagi putus cinta juga waktu itu. Jadi aku bener-bener kesepian. Aku sama El Barak doang pindah. Nah mereka nih yang selalu nemenin aku gitu. Pokoknya kita jadi bestie lah di Bali gitu. Terus udah gitu kan dia punya bisnis rental mobil. Terus udah 6 bulan kita temenan, akhirnya dia kasih saran, kenapa nggak mobil kamu di Jakarta kalau nggak dipakai sewain aja gitu. Terus aku bilang, oh iya bener juga ya. Terus aku dapat berapa? Dia bilang katanya, ya udah kamu dapat 22 juta. Ya mobil nganggur, dapat uang kenapa enggak ya nggak sih? Terus ya udah tuh kita tiap hari tuh kita nongkrong bareng, kita jadi teman. Pokoknya nggak ada curiga sama sekali. Orangnya juga baik banget. Orangnya juga ngasih lihat dirinya tuh kenal sama pejabat, kenal polisi, kenal segala orang-orang yang orang-orang penting gitu. Jadi aku tuh ngerasa percaya sama dia gitu. Masih muda, bisnis bagus, kenal banyak orang gitu. Terus dari satu mobil lanjut ke Mini Cooper, terus lanjut lagi beli Alphard, beli Mercy, beli Land Cruiser, Hummer, Porsche segala macem. Hilang semua tuh. Iya. Oke, udah terakhir berarti dia ada di mana tuh Jess? Terakhir udah di Singapura. Oh. Dari Pas Jessica bikin laporan dia langsung pergi. enggak Dari sebelumnya? dari yang pas aku lahiran itu kan aku bilang ini kok kenapa uangnya nggak masuk gitu. Dia udah mulai susah dihubungin. Dia suruh aku bolak-balik ke bank untuk cek sama banknya kenapa nggak terima uangnya. Padahal uangnya nggak masuk, mutasinya nggak benar gitu. Terus dari situ aku dikabarin temen aku dan temennya dia juga bahwa orang ini tuh udah lari ke Singapura gitu. Oh. Laki bini dia itu. Sekarang pacarnya juga nggak tahu di mana gitu. Gimana Aduh, Gus? Ada langkah apa kira-kira? Aku berapaan sih kira-kira nih kalau untuk bawa dia pulang? Ada beberapa hal yang menurut batin ya, ini menurut batin saya ya, ada hal-hal yang memang nggak bisa dipahami dengan apa namanya dohiriyah, tapi menurut saya ada pegangan sebuah ageman gitu ya, seperti gendam itu yang juga dimiliki oleh sana. Dan saya bisa membuktikan di sini nih, bisa dipraktekkan nggak? Boleh. Oke, abis ini kali ya. Ini karena iklannya semakin banyak nih. Kalau Apa yang nggak kira-kira- langsung nanti dikira ditempatkan, kalau langsung begini saya bisa. Oh, tapi Kalau nanti nggak langsung nanti dikira ada permainan. coba gimana? Coba saya diskusi dulu. Nurdin, ini gimana nih? Ya nggak bisa ya? Maaf Gus, karena ini iklan Iya. semakin banyak nih Gus. Saya juga tadi langsung lihat. Iya. Udah nungguin ya. Udah nungguin ya. Tapi ini iklan. Ya iklan. Tapi maaf ya Gus ya. Siap. Nggak, gimana? Iklan. Ya, Boleh nggak 2 menit aja? Iklan. gimana nih? Ya harus iklan nih. Ini aja ya, nggak usah kan Saya udah begini nih Gus. Gimana? Ya, iklan dulu. Ada sebuah pusaka yang memang sebenarnya dipegang oleh yang sana sehingga mempengaruhi pikiran yang sini sehingga mudah sekali percaya. Ini percaya nggak percaya ya? Ini kekuatan hal yang mistis. Sampai lihat di sana kosong ya? Di sebelah sini kosong boleh ya? saya coba untuk menarik yang dari sana, saya pindahkan ke sini. Oke. Nanti setelah itu sampean amalkan sebuah amalan, nanti dipraktekkan insya Allah nanti beliau kalau tidak segera membayar hutang akan ada hal-hal yang beliau alami.
Boleh dilihat kamera di sana kosong? Boleh dilihat? Bisa? Cukup? Ya sudah. Di belakang kamera saja ya. Ya. Hah? Belakang kamera aja ya? Ya, Bisa Iya, langsung karena- sekarang? Ini harus Enggak, maksudnya ini karena durasi, jadi Siap. nanti pas pada saat offer aja ya. Siap. Oke, baik kalau kayak gitu nanti kita kembali lagi ya. Tetap diketahui itu berkah.